Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami, dan sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Perkenalkan, saya Nikmatul Ulum sebagai notulen dan rekan-rekan saya Muhammad Ilham Maulana sebagai moderator, Alif Mustafa sebagai kameramen, dan Anissa Fadia Kamila sebagai editor. Kami di sini akan mengangkat tema tentang ilmu perdukunan atau santet dengan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Andi Sajiwo. Penasaran seperti apa penjelasannya? Nah, simak berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan sedikit membahas tentang apa itu santet bersama narasumber saya yang bernama Andi Sajiwo, yang mana dia merupakan seorang lulusan dari pondok pesantren selama 10 tahun, yang mana dia juga sedikitlah memahami tentang apa itu santet. Oke. Pertanyaan pertama, Mas, santet itu ada atau tidak? Menurut saya sendiri santet itu ada menurut saya, karena di zaman Rasulullah itu pun ada kan adanya santet. Dan Rasulullah pun pernah kena santet. Ya, kena santet. Zaman dulu itu istilahnya sihir lah. Tapi di Indonesia kan kita mengenalnya dengan kata santet gitu. Dan jenis-jenisnya itu juga ada banyak yang mudah dipahami oleh masyarakat kita aja ya. Yang pertama itu ada santet daerah. Dan yang kedua santet antar pulau. Kayak gitu. Nah, terus kalau apa ya? Apakah ada perbedaan antara yang di antar pulau atau di daerah dalam media yang digunakan? Oh ya jelas ada lah, Mas. Nah, apa, Mas? Yang pertama santet antar daerah. Seperti saya kan di Banyuwangi. Nah, terus saya melakukan santet kepada si A yang ada di Jawa Barat. Itu namanya santet antar daerah. Medianya pun juga ada bermacam-macam, seperti foto orang tersebut. Nah, tadi kan kita juga sudah membahas tentang apa itu santet, terus media yang digunakan, terus jenis-jenis santet itu sendiri. Nah, terus kemudian yang terakhir, gimana, Mas, cara menangani orang yang terkena santet itu sendiri, Mas? Cara menangani orang yang terkena santet itu sebenarnya mudah. Dan saya juga pernah ikut guru saya mengobati pasien yang terkena santet itu sendiri. Yang pertama, menurut saya, mata saya yang saya lihat guru saya mengobati pasiennya ya. Itu cuma membacakan ayat kursi dan mengambil ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Gitu ya. Dan medianya pun sederhana, cuma memakai air terus diusapkan ke sekujur tubuh pasiennya itu. Lah tiba-tiba terasa panas gitu pasiennya, terus tiba-tiba muntah darah dan sama ada paku-pakunya tadi. Oh gitu ya. Kayaknya ada ularnya juga, itu bisa. Itu apa, tetangga atau apa? Orang sana lah di daerah sana, di pondok ya. Berarti memang apa ya, kayak dia harus dibaca-bacakan itu ya ayat-ayat Al-Quran. Kan itu kan santet itu kan dari jin-jin yang hawa-hawanya negatif gitu ya. Terus harusnya ya dilawan dengan hal-hal yang positif. Oh gitu ya. Jadi dia kan mental gitu. Nah, terus apakah semua orang bisa menangani santet itu sendiri, atau memang apa ya, hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang berilmu, atau gimana, Mas? Atau contoh ya, misal saya orang awam, saya nggak tahu apa itu santet. Nah, terus saya hanya tahu tentang cara penanganannya seperti yang Masnya jelaskan tadi. Misal pakai media air, terus dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, terus kemudian diminumkan. Apakah itu juga apa ya, bisa menyembuhkan atau tidak, Mas? Menurut saya bisa. Menurut saya sendiri ya. Karena saya pernah mencoba ke teman saya yang
Yang di pondok dulu. Iya. Oh, bisa. Iya, kan disuruh praktek gitu. Oh gitu. Prakteknya pun nggak main-main. Ya sama seperti teman saya dimasukin paku gitu terus disembuhin gitu. Saya pun heran kenapa kok bisa gitu. Berarti Tapi memang apa ya? Kayak keyakinan ya, Mas? iya, yang penting yakin Yakin gitu, ya. sembuh atas izin Allah gitu. Oh iya. Dan penangkalnya pun juga banyak. Saya punya buku ini loh, Mas. Wah, apa, Mas? Cara menangani santet dan juga bisa menyembuhkan Luka-luka. penyakit tertentu gitu. Oh, gitu. Seperti hal-hal gaib dan hal-hal yang negatif. Coba dibaca dulu. Ini Apa, Mas? buku dari pondok ini disarankan guru saya buat pedoman ya? Ya, buat pedoman. Coba, Mas. Di situ juga ada banyak cara penangkal santet dan hal-hal gaib, banyak lah pokoknya. Iya. Berarti ini apa pedoman dari pondoknya, Mas? Ya, pedoman dari guru saya. Berarti kesimpulannya ialah santet itu ada. Kenapa ada? Karena di zaman Rasulullah itu terjadi gitu loh, teman-teman. Jadi tapi di zaman Rasulullah itu kan memang istilahnya berbeda. Kalau zaman sekarang itu kan santet, tapi kalau zaman dahulu itu sihir gitu. Tapi meskipun begitu, ada sebagian orang yang tidak percaya akan adanya santet kayak gitu. Nah, terus kemudian gimana cara metode-metode yang digunakan dalam menyantet seorang itu memang ada banyak macam. Salah satunya ialah dengan menggunakan foto, Mas, teman-teman. Jadi misal ya, teman-teman majang foto di sosial media, terus kemudian disantet dari jarak jauh, itu bisa saja terjadi, Mas. Bisa saja terjadi, teman-teman, kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Tapi memang balik lagi sama keyakinan diri kita. Kalau memang diri kita itu memang beriman terhadap Gusti Allah dan percaya bahwasanya pertolongan Gusti Allah itu benar adanya, kita nggak perlu takut akan adanya santet itu tadi gitu. Dan satu lagi, teman-teman, dulu saya juga pernah dengar perkataan dari guru saya bahwasanya sebenarnya simpel untuk penanganan santet itu sendiri. Yang penting kamu itu sholat 5 waktu Dan sering-sering membaca Al-Quran. Nah, dan sering-sering baca Al-Quran gitu. Jadi kalau memang teman-teman semua kok jarang sholat, terus teman-teman semua juga jarang mengaji, itu artinya potensi untuk disantet itu malah semakin besar. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi ini juga perlu diperhatikan bahwasanya sholat 5 waktu kemudian mengaji itu juga sesuatu hal yang selain wajib, selain itu sebagai syariat dan tiang agama, dan juga sebagai penangkal santet itu tadi. Hal yang negatif gitu pokoknya. Nah, kayak gitulah pokoknya. Nah, terus kemudian cara penanganan ketika memang seorang sudah terkena santet itu sendiri hanya dengan cara yang membaca-baca dengan membacakan ayat-ayat itu, ayat-ayat Al-Quran, ayat suci Al-Quran, kayak gitu. Jadi memang kayak keyakinan diri kalian sendiri kayak gitu. Kalau kalian memang nggak yakin bisa nyembuhin santet itu tadi, maka kalian ya nggak akan bisa gitu. Baik, terima kasih pada Sandi yang sudah menyempatkan waktunya untuk ya sedikit berbincang-bincang dengan saya perihal santet itu ada atau tidak. Ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat narasumber yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Dan buat teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian dapat mengambil hikmahnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.